Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifatul Oktavina Fikriyanti, NIM 2252111033 dari Prodi MBS kelas 1A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia, yaitu wawancara tokoh yang menginspirasi. Di samping saya sudah ada Miss Rina Mutahharoh selaku Direktur Tim Maps. Say hello, Miss. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, Miss. Pagi, Miss. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, baik. Inspire your life. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya, Miss. Oke, siap. Oke, yang pertama, Tim Maps tuh apa sih? Organisasi apa? Oke, teman-teman, jadi mohon maaf, Miss Anif? Miss Anif ya. Timus itu merupakan sebuah salah satu UKM ya. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang tujuannya di dalamnya adalah mengembangkan minat dan bakat. Nah, ini UKM ini berada di kampus Universitas Indonesia Surakarta, dan minat bakat apa yang ditawarkan Tim Maps? Yaitu minat bakat dalam bidang public speaking, sesuai dengan namanya Training for Motivation and Public Speaking. Jadi di dalamnya UKM Tim Maps melatih teman-teman untuk bagaimana berbicara di depan umum, baik secara dari teknik dasar-dasar hingga kemudian nanti teman-teman mampu menjadi pembicara profesional. Harapannya demikian, berbagai macam bidang. Contohnya apa? Contohnya nanti teman-teman akan difokuskan dalam bidang MC, motivasi, stand up comedy, mendongeng, dan juga outbound. Itu gambaran singkatnya ya, tentang apa itu Tim Maps. Oke, terus lanjut ke pertanyaan kedua ya, Miss. Silahkan. Bagaimana proses terbentuknya organisasi Tim Maps ini? Oke, awal mula Tim Maps itu terbentuk tahun 2011. Itu karena inisiatif dari beberapa orang mahasiswa ya. Jadi saat itu ada 11 orang mahasiswa yang mempunyai keresahan. Keresahan mereka adalah satu, mengapa mahasiswa itu sulit atau tidak pede ngomong di depan umum. Karena padahal ya, seorang mahasiswa itu adalah masanya teman-teman mengeksplor diri. Tapi kalau misalkan mereka nggak pede ngomong di depan umum, bagaimana mereka mau mengeksplor diri? Bagaimana mereka mau kenal dengan banyak orang? Kalau ngomong pun mereka grogi, mereka susah untuk ngomong. Padahal sehari-hari mahasiswa itu kerjanya kan presentasi, ya kan, menuangkan ide, menuangkan pikiran, diskusi, dan itu pasti butuh banget skill public speaking. Oleh karena itu, sekumpulan mahasiswa itu membentuk sebuah awalnya komunitas, ya. Komunitas lah disebut dengan Komunitas Trainer Indonesia. Awalnya itu ya, Komunitas Trainer Indonesia. Tapi ketika akan diajukan menjadi sebuah UKM, komunitas itu belum disetujui oleh pihak rektor, karena yang namanya komunitas belum bisa mencakup seluruh mahasiswa, namanya jangan komunitas, gitu kan. Kemudian tahun 2000 saya lupa pergantian dari KTI, kemudian pindah ke motif, kalau nggak salah tahun 2015 itu pindah ke motif. Singkatannya kurang lebih ya ada motivasinya gitu, pokoknya public speaking yang menuju ke motivasi. Baru tahun 2017 secara definisi Tim Maps itu lahir. 2017 diresmikan secara resmi sebagai unit kegiatan mahasiswa. Itu awalnya dari Tim Maps. Berarti prosesnya lumayan panjang ya, Miss ya? Iya, luar biasa sekali. Tahun ini Tim Maps memasuki usia ke 10 tahun. Wow, milat ya. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Miss. Oke. Terus kenapa organisasi Tim Maps perlu didirikan? Kalau sebenarnya pertanyaan ini saya jawab dengan pandangan subjektivitas saya. Oke, Miss. Public speak menjadi seorang mahasiswa itu pilihan, tapi menjadi orang yang bisa public speaking adalah kebutuhan. Okay. Itu pertama. Jadi Tim Maps itu perlu didirikan karena yang pertama, Tim Maps itu membantu teman-teman dalam bidang public speaking. Saya yakin setiap orang itu butuh public speaking. Entah itu teman-teman semua nanti akan menjadi seorang buruh, menjadi seorang pedagang, ya kan, menjadi seorang pebisnis, bahkan apapun profesi teman-teman pasti memiliki kemampuan public speaking. Nah, kemampuan itu kita bisa cari di lembaga-lembaga kursus ataupun lain sebagainya ya. Tapi ada kesempatan bagi seorang mahasiswa untuk mengembangkan dirinya di bangku kuliah. Nah, kesempatan itu bisa kita peroleh melalui atau mengikuti UKM. Jadi kita membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi teman-teman yang ingin belajar public speaking, dan dalam tanda kutip secara gratis ya. Kalau kursus pasti kita berbayar ya. Saya pernah mengikuti kursus public speaking dan itu hanya 3 hari. Itu biayanya sekitar 1,5 juta. Wow. Itu kalau
kursus ya di luar ya, tapi kan mohon maaf ya, maksudnya tidak semua orang itu mau mengikuti hal tersebut ya, membayar secara mahal untuk kursus secara beberapa hari, hanya 3 beberapa hari. hari ya. Oleh karena itu Timaps itu hadir ya, itu ya memfasilitasi teman-teman yang ingin belajar. Tentu hal ini menjadi sebuah kebutuhan bagi mahasiswa. Buktinya apa teman-teman? Setiap kali ada UKM Fire, setiap kali ada open recruitment UKM, satu-satunya UKM yang peminatnya paling banyak itu Timaps. Wow. Itu di win ya. Tandanya apa? Tandanya ketertarikan mahasiswa, kebutuhan mahasiswa akan public speaking itu sangat banyak. Tentu karena kita paham public speaking itu sebuah kebutuhan bagi orang-orang, banyak orang yang butuh, ya kan? Karena banyak orang yang butuh, maka ya Timaps harus hadir untuk minimal memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan ilmu public speaking. Oke, pertanyaan terakhir nih Miss. Oke. Gimana sih caranya Miss membagi waktu antara organisasi Timaps sama kuliah, kan selaku direktur pasti sibuk ya? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang banyak sekali dilontarkan oleh teman-teman. Bagi saya, bagaimana memprioritaskan waktu untuk ada 4 cara, Miss. Bagi saya 4 cara bagaimana membagi waktu. Yang pertama adalah penting dan mendesak. Penting mendesak ini adalah sesuatu hal yang perlu dan harus dilakukan sekarang. Jadi nggak bisa diwakilkan. Kita harus lakukan sekarang. Yang kedua adalah penting tidak mendesak. Penting tidak mendesak ini teman-teman bisa sedikit melonggarkan waktunya. Jadi tidak perlu terlalu diprioritaskan. Ini penting, tapi ini penting tapi ini kurang mendesak gitu ya. Penting kurang mendesak itu kita perlu menjadwalkan waktu di waktu ini, agenda ini akan terlaksana, kita harus meluangkan waktunya. Tapi kita tidak perlu menuangkan semua pikiran kita terhadap agenda itu. Jadi prioritaskan yang pertama penting mendesak, kemudian penting tidak mendesak. Yang ketiga adalah mendesak tapi penting. Nah, mendesak ya. Mohon maaf ya, ketiga mendesak tapi kurang penting. Kan ada yang mendesak penting nih. Terus ada yang penting tidak mendesak. Yang ketiga mendesak kurang penting. Nah, kalau yang mendesak kurang penting ini kita bisa delegasikan. Dalam arti kita bisa mewakilkan atau kita tidak menghadiri, tidak apa, karena ada hal yang lebih penting misalkan. Dan yang terakhir tidak mendesak tidak penting, ini adalah hal yang perlu kita nggak terlalu mencurahkan pikiran, tenaga, waktu dalam hal tersebut. Jadi yang penting adalah bagaimana hal itu adalah penting, ya, suatu hal yang penting, dan mendesak itu yang harus kita prioritaskan pertama. Karena nggak semua hal pasti mendesak semua, dan karena nggak semua hal itu penting semua. Itu bagi saya. Bagi waktu. Jadi intinya Timaps itu organisasi buat melatih public speaking, karena public speaking itu sangat penting ya Miss. Ya. Public speaking penting nggak? Penting banget buat presentasi gitu loh Miss. Soalnya kan kebanyakan teman-teman kalau presentasi itu cuma membaca. Bener-bener membaca, ngelihat teks gitu loh. Makanya kan maksudnya testimoni dari Anda sendiri pun public speaking itu penting. Iya. Karena itu menurut saya Timaps ini penting untuk menghadirkan solusi bagi teman-teman yang menggunakan public speaking. Terima kasih ya Miss atas penjelasan mengenai organisasi Timaps dan juga tips yang penting gitu tadi yang membagi waktu. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timaps Timaps inspire your life.